Karena kalau menurut gue ya, shock standarnya NMAX itu kaku banget sih. Masih kok mending gue nih orangnya. Di shock yang ini itu ada sedikit kendala untuk pemasangan di motor NMAX baru nih. Artinya motor tuh masih dipencet tuh kayak masih nyelonong gitu ke depan. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di channel Proper Fitment di segmen belajar modif. Ini part kedua. Ya. Jadi part ini nih kita kedatangan temen gue dari kampus. Dia minta motornya di videoin katanya, di vlogin. Motor pertama kali dia beli nih. Yoi. Pakai duit sendiri. Hasil kerja. Alhamdulillah. Alhamdulillah gitu. Motor pertama nih guys. Kenalin dulu nih, namanya siapa nih? Nama gue Ibnu. Gue owner dari NMAX Silver ini. Oh yaudah. Jadi di belakang kita ini ada Yamaha NMAX tahun berapa, Nu? Tahun 2021. Wow, baru banget nih motor. Baru banget bro. Baru 4 hari yang lalu nih Planet Set, dulu. baru 4 hari. Katanya. Jadi rencananya nih di sini gue bakal videoin proses modifikasinya motornya si Ibnu ini dari nol gitu. Nah, si Ibnu ini nih sekarang nih kemarin ngontak gue minta nemenin ganti apa, Nu? Shock breaker ya? Shockbreaker. Shocknya apa dulu tahu, Nu? RCB SB2. SB2. Itu dia ada kliknya nggak sih? Ada settingan lengkap, ada dari ribbon dan preload ada dia. Oh gitu. Emang kenapa sih, Nu, lu ganti nih shocknya? Emang nggak enak shock standar Yamaha NMAX? Karena kalau menurut gue ya, shock standarnya NMAX itu kaku banget sih buat gue. Terlalu kaku? Ya, bantingannya terlalu keras. Apalagi buat harian kan gue kalau ke kantor itu seringnya ngelewatin jalan yang banyak lubang gitu kan. Ya, menurut gue ya, memilih shockbreaker ini ya worth it banget sih menurut gue. Berarti motor baru 4 hari langsung ganti shock ya? Yoi, jelas. Yang so asik, Nu. Ntar dihujat, Nu. Nah, untuk aliran modifnya sendiri nih, Nu. Lo udah tahu belum, Nu, alirannya mau kemana? Kalau aliran sih gue belum nentuin ya alirannya mau gimana. Heeh. Cuma yang penting tetap fungsional kalau untuk dipakai harian sih. Gitu Oh aja iya, sih. kan ini motor-motor harian Ya. ya, jadi nggak perlu yang ribet-ribet banget ya. Yang penting enak dipakai, nyaman. Udah itu aja sih yang penting. Atau mau hedon-hedon, Nu? Belum kepikiran sih kalau buat motor harian dibikin hedon nih. Soalnya agak ya, Balik lagi ke waktu ya. waktu dan uang. Karena kita Waktu dan waktu. Waktu dan waktu. Waktu dan waktu. Dan masih kok mending gue nih orangnya. Iya. Sayang, jadi intinya lebih ke fungsional, Nu. Ya. Jadi emang modif itu nggak perlu hedon. Ya, yang penting fungsinya ada. Yang penting fungsinya ada. Nah gitu. Nah, Ibnu sendiri ini sebelum NMAX sebenarnya dia ada juga nih motor. Yamaha nih, Kawasaki Ninja kayak gue. Gitu. Ini katanya juga mau dibuatin vlognya. Ya, nanti ya guys ya. Cuman sayangnya motornya udah setengah jadi, udah terlanjur dimodif gitu. Jadi kita nggak sempet dokumentasiin dari awal ya, Bak ya. Iya. Ya, jadi dari sebelum nih motor, padahal gue udah bilang sih sama Ibnu, "Nu, lu kalau emang mau di videoin setiap parts yang mau diganti tolong kabarin gue." Dia gatel nih, nggak sabar. Kemarin motor baru dateng, langsung ganti spion. Spion pakai apa, Nu? Spion pakai merek Scarlett, modelnya itu Rizomelis. Ini kacanya emang kuning tapi ya? Iya, emang dari sana. Mana saya kuning ya? Oh, terus untuk apa namanya ini? Windshield depan udah ganti juga lo ya? Pakai punya Sekbil. Ya, Sekbil. Sirinya lupa sih yang mana yang. Tapi kalau mereknya Sekbil. Oh gitu. Baru 2 ini doang tapi kan, Nu ya? Ya, berarti doang. Jadi besok-besok sebelum modif kabarin permen dulu. Siap. Nah, habis shock nih, rencananya lo mau ganti apa? Mungkin pengereman sih, karena menurut gua pengeremannya khususnya rem depan sih kayak kurang nyaman buat gua sih. Kurang enak? Kurang Rencananya emang lo udah kepikiran belum mau ganti apa? Ada beberapa pilihan sih, kalau nggak mesin Samurai ya RCB. CB-nya S1 ya? S1. Samurainya yang? Samurainya yang 2 piston untuk kaliper. Kalipernya? Oh, gue kira pilihan untuk di master rem ya? Ya master rem belum. RCB S1 aja berarti ya? Ya salah satunya Kemungkinan. itu sih. Nanti sih mungkin mau cari-cari tahu lagi kali. Atau mungkin mau ada masukan nih dari yang nonton, Ibnu ganti apa enaknya? Ini kiri kanan berarti mau ganti sekalian, Nu? Yang kiri kanan dong. Kiri kanan?
Udah sih gitu aja. Jadi nanti selanjutnya kita daripada banyak bacot, langsung aja nontonin vlog kita ke bengkel nih ganti shock breaker. Nah, sekarang gantian nih. Gue yang mau wawancara Ibnu Anggana. Nah, sekarang kan tadi kita udah ke bengkel ya untuk masang shock RCB SB2 ini di NMAX-nya Ibnu. Nah, tapi kalau kalian lihat di shock yang ini itu ada sedikit kendala untuk pemasangan di motor NMAX baru nih. Kenapa nu kira-kira? Karena ini sebenarnya peruntukannya sih untuk motor Aerox, bro. Karena nih shock breaker untuk NMAX baru sekarang pilihannya masih sedikit banget ya. Iya. Karena itu jadi gue rada susah sih nyari barangnya. Itu. Dan emang dari awal lo emang ngincer banget ini shock gitu? Atau memang sebelumnya lo punya pilihan lain atau wishlist lain? Kalau wishlist ada sih sebenarnya. Sebenarnya ada sih untuk New NMAX, cuman masih out of the budget sih. Masih auto budget. Makanya karena ngambil ini sebenarnya alasan paling utamanya ya budget sih. Karena balik lagi tadi lo bilang yang penting fungsi dan memang nggak usah memperberat masalah lah ya kalau belum ada budget. Ngomong-ngomong soal budget, ini harganya berapa, Nu? Ini kemarin gue beli 1,7. 1,7 untuk RCB SB2. Kan setelah tadi di bengkel kan kita sempat bawa atau lo sempat bawa motornya. Nah, apa sih yang lu rasain berubahnya kayak gimana? Atau misalkan lebih empuk atau lebih stiff setelah pakai shock baru ini? Kalau perubahannya banyak banget sih, bro, dari standar jauh. Terutama kalau ketika ketemu jalanan hancur, ketemu lubang, ketemu posisi tidur, itu jelas bantingannya jauh. Balikannya jauh lebih enak ini. Ribuan sih. Oke, jauh lebih enak berarti sesuai harapan lo dong ganti ini. Ya, alhamdulillah sesuai harapan. Oke, berarti dari segi kenyamanan Ibnu rasa ganti shock RCB ini udah upgrade nih. Dia menjadi lebih nyaman sesuai kebutuhan dia untuk dipakai sehari-hari. Nah, rencananya ini Ibnu setelah ini mau ganti dari segi pengereman ya. Untuk dari segi pengereman itu kira-kira Ibnu ingin memakai apa? Seperti yang gue bilang tadi sih, opsi gue tuh antara Nissin Samurai dan RCB sih. Entah master atau kalipernya. Kan tadi Ibnu sempat bilang kalau setiap orang itu memang punya feel berkendaranya beda-beda nih. Yeah. Nah, kalau dari Ibnu sendiri untuk pengereman dari Yamaha originalnya itu apa sih yang menurut Ibnu kurang sampai berpikir untuk upgrade pengereman? Kalau yang gue rasain ya itu dari pengereman depan sih, bro. Soalnya yang gue rasain itu pengereman depannya agak lumayan keras ya. Artinya motor tuh masih dipencet tuh kayak masih nyelonong gitu ke depan. Kayak butuh effort lebih untuk berhenti itu motor. Jadi menurut gue butuh nih kayaknya ganti pengereman atau upgrade ya. Kan hitung-hitung untuk keselamatan juga kan ya. Iya, pengereman. betul. Nah, tapi kembali lagi itu feel berkendara. feel berkendaranya dari sudut pandang Ibnu. Karena sudut berkendara itu juga bisa beda-beda dari entah postur tubuh, entah Berat badan. bobot, ya berat badan dan lain-lain. Jadi untuk episode ini yang kita shoot itu hanya penggantian RCB dan tadi bisa dibilang modifikasi yang berhasil karena Ibnu merasakan si perbedaannya itu. Oke, untuk next part mungkin rem jangan lama-lama lah, butuh konten juga nih. Insya Allah ya. Insya Allah. Doain Ninja. rezeki lancar. Amin. Ya Allah. Buat teman-teman juga doain rezekinya lancar. Kalau doain kita rezekinya lancar juga jangan lupa Doain jodohnya lancar juga ya guys. Iya. Minta didoain jodoh katanya. Emang motor udah ganteng, harus ada jodoh sih emang. Gampang lah dapatnya. Tapi bisa diatur lah nanti. Tergantung yang di atas kan rezekinya. Amin. Mungkin cukup sekian untuk episode belajar modif episode kedua membahas tentang NMAX 2021 ini. Tapi sebelum itu karena biasanya permen itu menanyakan sesuatu hal yang sakral menurut kita karena kata-katanya itu sangat luas artinya. Jadi
yang gue mau nanya nih Nu, menurut lo itu arti dari kata proper itu menurut lo apa? Proper kalau diartiin pakai bahasa itu layak ya. Ya sesuai artinya aja. Artinya lu harus memodifikasi sih, tapi tetap motor lu untuk layak dipakai itu sih. Oke. Hah? Oh iya, udah. Kayak gitu bro. Oh kayak gitu. Dipakai. Oh iya, oke. Jadi untuk layak dipakai. Bisa ngasih contoh nggak sih? Nu, misalkan layak pakai itu kayak gimana? Ya tergantung kebutuhan modif lu sih. Misalnya kayak motor lu misalkan dikonsepin buat harian, ya sebisa mungkin lu modif yang layak dipakai untuk harian. Oke. Kalau emang buat balap ya dimodifin ya yang buat balap. Jadi kembali kebutuhan juga sih. Balik lagi tergantung pada tempatnya juga ya. Pada tempatnya. Yang penting layak dipakai untuk kebutuhan lu itu. Yang penting layak. Pokoknya balik lagi ke intinya yang penting layak. Kalau gitu, jika mau nonton episode selanjutnya dari motor ini atau motor-motor lainnya, jangan lupa di subscribe, komen untuk kira-kira tadi apa sih yang kurang menurut kalian buat NMAX ini untuk dimodifikasi lagi, dan jangan lupa Part selanjutnya gitu. oh ya untuk part selanjutnya, dan jangan lupa di share ke teman-teman karena mungkin ini bisa jadi pembelajaran bagi user-user yang mempunyai NMAX baru ketika bingung mau ganti apa, dengan mungkin budgetnya hampir sama kayak Ibnu yang sudah teruji sendiri. Kata Ibnu bilang ada perubahan dan itu menuju ke arah lebih nyaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.